terbit menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Sisingkan lengan baju, raihlah mimpimu. Lima, enam, semangat tak boleh padam. Tujuh, delapan, song-songlah masa depan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Kita masih membahas tentang materi yang terkait dengan lingkaran, dan untuk saat ini fokus kita akan menentukan panjang busur dan luas juring. Siswa sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini ada lingkaran O yang panjang jari-jarinya 7 cm. Maka apabila Anda diminta untuk menentukan luas lingkaran tersebut, saya yakin Anda akan dapat menentukannya dengan mudah. Karena dulu pada waktu di SD, Anda pasti pernah mempelajari cara menentukan luas lingkaran dan keliling lingkaran. Kita tahu bahwa luas lingkaran itu pi dikalikan jari-jari pangkat 2. Di mana nilai pi ini adalah 22/7 atau sama juga nilainya dengan 3,14. Nah, kita tahu bahwa jari-jari lingkaran ini 7 cm. Tinggal kita substitusikan saja. Kita gunakan nilai pi 22/7 karena ada bilangan 7 yang akan dioperasikan. R pangkat 2, R dikalikan R, berarti 7 dikalikan 7. Maka dioperasikan 7 sama-sama bisa dibagi dengan 7. 7 bagi 7 adalah 1. Ini dibagi 7 juga 1. Sehingga hasil sederhananya adalah 22 dikali 1 dikalikan 7. 22 dikalikan 1, 22 dikalikan 7, 154. Dengan demikian, luas lingkaran O adalah 154 cm persegi. Lalu kalau diminta untuk menentukan keliling lingkaran, kita tahu bahwa untuk menentukan keliling lingkaran sama dengan 2 dikalikan pi dikalikan jari-jarinya. Tinggal disubstitusikan 2 dikalikan pi, kita gunakan 22/7 supaya mudah disederhanakan, dikalikan R-nya 7. Ini pembilang dan penyebut ini bisa sama-sama dibagi dengan 7. Ini dibagi dengan 7 jadi 1, dibagi dengan 7 juga jadi 1. Sehingga hasil sederhananya adalah 2 dikalikan 22 dikalikan 1, yaitu 44. Jadi keliling lingkaran O ini adalah 44 cm. Jadi garis dari A sampai kembali lagi ke A itu sepanjang 44 cm. Seandainya di dalam lingkaran ini ada juring AOB seperti ini, Anda diminta untuk menentukan luas juring AOB dan panjang busur AB. Bagaimana cara menentukannya? Nah, siswa sekalian, untuk menentukan panjang busur atau luas juring, coba Anda perhatikan yang berikut ini.
Siswa sekalian, ada sebuah lingkaran, yaitu lingkaran A. Lalu saya akan membagi lingkaran ini menjadi beberapa juring yang sama besar. Mungkin seperti ini. Maka dapat dipastikan bahwa luas tiap-tiap juring ini kalau dibandingkan dengan luas lingkaran, 1/8 dari luas lingkaran. Jadi seandainya ada juring BAC seperti ini, pada posisi demikian, maka dapat dipastikan bahwa luas juring BAC adalah 1/8 dari luas lingkaran. Kita tulis 1/8 perbandingan luas juring terhadap luas lingkaran. Lalu di dalam juring itu, salah satu unsur pembentuknya adalah busur. Dalam hal ini, busur BC. Yang panjangnya dalam hal ini 5,5 satuan. Dari gambar ini kelihatan jelas bahwa panjang busur BC adalah 1/8 dari keliling lingkaran. Dan di dalam juring juga pasti akan terbentuk sudut pusat, yang dalam hal ini besarnya 45 derajat. Lalu kalau kita bandingkan dengan sudut lingkaran, pasti 1/8 dari sudut lingkaran. Coba kita hitung betul. Kita tahu bahwa panjang busurnya 5,5. Berarti 5,5 per 44. Kalau disederhanakan pecahan ini, sama-sama dibagi dengan 5,5. 1/44 kalau dibagi 5,5, 8. 1/8. Lalu, kita bandingkan sudut pusat dengan sudut lingkaran. Sudut pusat yang terbentuk 45 derajat. 45 per 360. Disederhanakan sama-sama dibagi 45. 360 kalau dibagi 45, 8. Ternyata nilai perbandingan luas juring terhadap luas lingkaran sama dengan nilai perbandingan panjang busur terhadap keliling lingkaran dan sudut pusat terhadap sudut lingkaran. Lalu, apakah ini hanya berlaku untuk juring BAC yang ini saja atau untuk seluruh? Coba kita tunjukkan lagi. Misalkan juring yang terbentuk seperti ini. Sudut pusatnya 90 derajat dan panjang busurnya diketahui 11 satuan. Kalau dari gambar ini kelihatan bahwa luas juringnya adalah 1/4 dari luas lingkaran. Jadi kalau lingkaran ini dibagi 4 bagian, maka juring BAC ini adalah 1/4 bagiannya. Nah, dari gambar ini juga kelihatan bahwa panjang busur BC juga 1/4 dari keliling lingkaran. Dan besar sudut BAC juga 1/4 dari sudut lingkaran. Coba kita hitung betul untuk memastikannya. Ini hasil pekerjaan kita yang pertama tadi. Pada posisi yang kedua ini kita tahu bahwa luas juringnya adalah 1/4 dari luas lingkaran. Lalu kita akan bandingkan apakah benar bahwa panjang busur kalau dibandingkan dengan keliling lingkaran juga 1/4. Kita tahu bahwa panjang busur 11 satuan dan keliling lingkarannya 44. Berarti kita bandingkan 11 berbanding 44. Disederhanakan pecahan ini sama-sama dibagi dengan 11. 11 dibagi 11 jadi 1. 44 dibagi 11, 4. Ternyata nilainya sama. Lalu coba kita bandingkan sudut pusat dengan sudut lingkaran. Sudut pusatnya 90. Sudut lingkarannya 360. Sama-sama dibagi dengan 90. 90 dibagi 91. 360 dibagi 94. Hasilnya 1/4. Nah, dari pekerjaan kita yang kedua ini kelihatan juga bahwa nilai perbandingan luas juring dibanding luas lingkaran sama dengan panjang busur berbanding keliling lingkaran, sama juga sudut pusat berbanding sudut lingkaran. Lalu kita cobakan satu lagi. Bagaimana kalau posisi juringnya seperti ini? Tepat separuh lingkaran. Separuh itu berarti 1/2. Lalu kita bandingkan panjang busur berbanding keliling lingkaran. Panjang busur adalah 21,99. Atau kalau mau dibulatkan,
Ini sama saja dengan 22 satuan. 22 dibandingkan dengan 44 juga 1/2. Ya kan, 22 dibandingkan dengan 44, 1/2. Lalu sudut pusatnya 180. 180 kalau kita bandingkan dengan 360 juga 1/2. Nah, siswa sekalian, dari hal-hal yang sudah kita lakukan ini dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa luas juring kalau dibandingkan dengan luas lingkaran, ternyata nilai perbandingannya akan sama dengan panjang busur berbanding keliling lingkaran dan sudut pusat berbanding sudut lingkaran. Ini artinya bahwa apabila diketahui panjang busur atau sudut pusat lingkaran, maka kita bisa menentukan luas juring lingkaran tersebut. Atau apabila diketahui luas juring dan sudut pusat, maka kita juga bisa menentukan panjang busur lingkaran. Dan juga sebaliknya, dari perbandingan ketiga unsur lingkaran ini. Siswa sekalian, agar pemahaman kita mengenai cara menentukan luas juring, panjang busur lebih mendalam lagi, maka ada baiknya kita menyelesaikan soal-soal berikut ini. Ada 2 soal yang sudah disiapkan. Yang pertama, suatu kue berbentuk lingkaran padat dengan jari-jari 14 cm. Kue tersebut dibagi menjadi 6 bagian berbentuk juring yang sama bentuk. Tentukanlah ukuran sudut pusat masing-masing potongan. Yang ditanyakan adalah tentukanlah ukuran sudut pusat masing-masing potongan. Coba kita jawab. Yang diketahui jari-jari lingkaran 14 cm. Lingkaran tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Berarti luas masing-masing bagiannya adalah 1/6 luas lingkaran. Luas juring sama dengan 1/6 luas lingkaran. Yang ditanyakan besar sudut pusat. Coba kita jawab. Kita tahu bahwa sudut pusat kalau dibandingkan dengan sudut lingkaran, maka akan sama nilainya dengan luas juring dibandingkan dengan luas lingkaran. Jadi, sudut pusat kita bandingkan dengan sudut lingkaran. 360 derajat. Akan sama nilainya dengan perbandingan luas juring terhadap luas lingkaran. Berarti 1/6. Maka besar sudut pusat adalah 1/6 dari 360 derajat. 1/6 dari 360 derajat sama saja dengan 360 derajat dibagi 6, yaitu 60 derajat. Dengan demikian, sudut pusat masing-masing potongan kue tersebut adalah 60 derajat. Selanjutnya nomor 2. Hitunglah luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 30 derajat. Kita gunakan nilai pi-nya 22/7 karena kita menggunakan bilangan kelipatan 7, 21. Jadi yang diketahui dari soal ini, jari-jari lingkaran 21 cm, lalu sudut pusat 30 derajat. Yang ditanyakan, kita singkat DIT atau DIT, maksudnya yang ditanyakan adalah luas juring lingkaran. Kita jawab. Kita tahu bahwa luas juring kalau dibandingkan luas lingkaran sama dengan sudut pusat dibandingkan dengan sudut lingkaran. Tinggal kita substitusikan, berarti luas juring sama dengan sudut pusatnya 30 derajat dan lingkarannya 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran kita tahu pi dikalikan jari-jari pangkat 2. 30/360 ini dapat disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 30 menjadi 1 dibagi dengan 30 menjadi 12. Jadi sederhananya adalah 1/12
kali pi-nya kita gunakan 22/7 dikalikan jari-jarinya 21. Berarti 21 kali 21, 21 pangkat 2. Disederhanakan, 21 dan 7 ini sama-sama bisa dibagi dengan 7. Kalau dibagi dengan 7 hasilnya 3. Lalu 7 ini kalau dibagi dengan 7 hasilnya 1. Sehingga hasil sederhananya adalah 1/12, 22/1, 22, lalu dikalikan 3 dikalikan 21. 3 dan 12 ini juga sama-sama bisa dibagi dengan 3. Disederhanakan, dibagi 3 menjadi 1, dibagi 3 menjadi 4. Jadi hasil sederhananya yang lebih sederhana lagi adalah 1/4 dikali 22 dikalikan 1 dikalikan 21. 22 dikalikan 1, 22, dikalikan 21, hasilnya 462. Berarti 1/4 kali 462. 1/4 kali 462 itu sama saja dengan 115,5. Jadi kesimpulannya, luas juring tersebut adalah 115,5 cm persegi. Baik siswa sekalian, saya kira penjelasan mengenai cara menentukan luas juring dan panjang busur lingkaran sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat Anda pahami dengan mudah. Kita ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.